Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Oke, sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan teman-teman semua, namaku Anindita Putri Kusmawardani dengan NIM 123021017. Aku berasal dari Prodi S1 Kebidanan di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang biomekanika juga seperti video yang sebelumnya nih, video yang ke-6. Tetapi di sini kita akan belajar untuk melakukan perhitungan denyut jantung. Nah, denyut jantung normal biasanya antara 60 dan 100 detak per menit. Ukuran ini mungkin bisa berbeda pada setiap orang. Anak-anak cenderung memiliki ukuran detak jantung yang lebih tinggi dibanding orang dewasa. Waktu terbaik untuk mengukur detak jantung normal adalah tepat setelah bangun tidur pagi hari. Sebelum kalian memulai bergerak atau minum kafein, cara menghitung detak jantung cukup mudah. Kalian hanya perlu memeriksa denyut nadi menggunakan jari-jari, baik di pergelangan tangan ataupun di sisi leher. Nah, yang pertama itu di pergelangan tangan. Tekan perlahan telunjuk dan jari tengah salah satu tangan di pergelangan tangan yang berlawanan, tepat di bawah pangkal ibu jari. Kemudian yang kedua di bagian leher. Lakukan menekan sedikit di sisi leher tepat di bawah tulang rahang. Kemudian yang ketiga, hitung jumlah denyut dalam 15 detik dan kalikan dengan 4. Nah, itulah detak jantung kalian. Kemudian untuk pengukuran yang lebih akurat, kalian perlu mengulang beberapa kali dan menggunakan rata-rata dari ketiga hasil ukuran tersebut. Nah, untuk pengukuran detak jantung normal, kalian harus mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, kalian jangan sampai mengukur detak jantung dalam 1 hingga 2 jam setelah olahraga atau kejadian yang membuat stres. Detak jantung bisa tetap tinggi setelah aktivitas berat. Kemudian yang kedua, kalian harus menunggu selama 1 jam setelah mengonsumsi kafein, yang bisa menyebabkan jantung berdebar-debar dan detak jantung meningkat. Yang ketiga, yaitu kalian jangan sampai mengukur detak jantung setelah kalian duduk atau berdiri dalam waktu lama, karena hal ini bisa memengaruhi detak jantung kalian. Kemudian ditinjau dari aktivitas fisik dalam keseharian, denyut nadi dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Di antaranya 1, denyut nadi basal, yaitu denyut nadi ketika bangun tidur. Kemudian denyut nadi istirahat, yaitu denyut nadi pada saat tubuh tidak beraktivitas. Kemudian denyut nadi latihan, denyut nadi pada saat berlangsung. Kemudian denyut nadi pemulihan atau recovery, yaitu denyut nadi setelah latihan. Nah, selanjutnya, jika tidak tersedia pulse monitor, dapat digunakan cara memeriksa detak jantung di tempat-tempat yang telah disebutkan di atas selama 15 detik dan dikalikan 4 ya. Sebagai contoh, dalam perhitungan diperoleh 25 detak per 15 detik, kemudian dikalikan 4 sehingga diketahui detak jantungnya 100 detak per menit. Bisa juga dilakukan dengan memilih durasi 10 detik namun dikalikan 6, 20 detik kali 3, hingga 30 detik kali 2. Hal yang terpenting adalah mengkonversikannya menjadi 60 detik atau 1 menit. Nah, selain itu, denyut nadi juga dapat digunakan sebagai parameter dalam menentukan intensitas latihan. Zona latihan aerobik atau target heart rate atau THR singkatannya ya, didasarkan pada persentase denyut nadi maksimal atau maksimum heart rate HR maksimal. Zona latihan aerobik berkisar pada persentase 60-80% dari HR maksimal. Hal ini diketahui berdasarkan asumsi ahli bahwa respon jantung dan paru-paru akan terjadi pada denyut nadi 60% dari HR maksimal. Sedangkan zona di atas 80% itu sudah memasuki aktivitas aerobik HR maksimal dan dapat dihitung dengan rumus 220 dikurangi jumlah usia. Kemudian kita akan membahas tentang metode Carnot-Venn. Maximum heart rate atau HR max adalah denyut jantung yang dapat dicapai pada saat berolahraga dan tergantung umur. Formula yang paling sering digunakan adalah formula Fox and Haskell. Untuk memperkirakan maksimum heart rate seseorang digunakan formula yang berdasarkan pada umur. Maksimum heart rate dapat diperkirakan dengan menggunakan beberapa formula. Formula yang paling sering digunakan adalah 1. HR max 220
dikurangi umur bagi laki-laki. Kemudian yang kedua, HR max sama dengan 226 kurangi umur bagi wanita. Kemudian yang ketiga, HR max sama dengan 220 dikurangi setengah umur pada orang yang mengalami obesitas. Oke, kita masih di metode Carnot-Venn. Target heart rate atau THR adalah denyut jantung yang dicapai selama melakukan latihan atau aktivitas, di mana jantung dan paru-paru mendapatkan manfaat maksimal dari latihan tersebut. Perhitungan THR dilakukan dengan beberapa metode. Step pertama yaitu menghitung denyut jantung maksimum kalian. Kurangkan umur kalian dari 220. Ini adalah denyut jantung maksimum atau HR max kalian. Sebagai contoh, ini ya, 220 HR max kurangi 19. Dan 19 itu umur kalian ya, sama dengan 201. Kemudian step kedua yaitu periksa denyut jantung kalian saat istirahat. Kalian dapat menghitung denyut jantung selama 60 detik atau selama 30 detik dan mengalihkannya dengan 2, asalkan hitungan akhirnya menjadi denyut per menit. Dan ingat ya bahwa denyutan pertama dimulai dari 0. Nah, kalian harus menghitung rata denyut jantung pada pagi hari selama 3 hari untuk mendapatkan rata denyut jantung saat istirahat. Nah, untuk melakukan hal ini, kalian harus menambahkan ketiga hitungan itu dan kalian harus membagi dengan 3 untuk mendapatkan nilai RHR. Sebagai contoh, 82 ditambah 76 ditambah 84 dibagi 3 sama dengan 80,6 RHR. Nah, kemudian di sini ada perhitungan lagi. HRR sama dengan 201 kurangi 81, RHR sama dengan 120. THR batas atas sama dengan 120 kali 0,8 tambah 81 sama dengan 177. THR batas bawah 120 kali 0,6 tambah 81 sama dengan 153. Kalian bisa lihat di atas sini ya, kan udah ada. Kemudian THR sama dengan 177 tambah 153 bagi 2 sama dengan 165. Nah, Carnot-Venn heart rate zone yang pertama 120 kali 50% tambah 81 sampai 141. Dan selanjutnya, ini kalian bisa lihat ya lebih lengkapnya dan dipahami sendiri. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme. Ukuran denyut jantung selama aktivitas merupakan metode untuk menilai cardiac strain. Telemetri dengan rangsangan elektrokardiogram atau ECG adalah alat yang biasa digunakan untuk menghitung denyut jantung. Pengukuran denyut jantung atau denyut nadi dapat dilakukan secara manual melalui lokasi tubuh yang dilewati oleh arteri radialis. Memakai stopwatch dalam perhitungan waktunya dengan menggunakan waktu selama 10, 15, 30, ataupun 60 detik. Nah, kerja jantung itu dapat dilihat dari denyut nadi yang merupakan rambatan dari denyut jantung. Denyut jantung dihitung tiap menitnya dengan hitungan repetisi atau kali per menit atau dengan denyut nadi maksimal dikurangi umur. Denyut nadi normal dalam keadaan istirahat sama dengan denyut jantung yaitu sekitar 70-80 denyut per menit. Aktivitas tubuh yang tinggi itu akan menyebabkan metabolisme tubuh semakin meningkat sehingga kebutuhan oksigen semakin besar dan frekuensi denyut nadi juga akan meningkat. Peningkatan aliran darah untuk mensuplai zat makanan dan oksigen ke jaringan otot akan terjadi jika aktivitas tubuh semakin tinggi sehingga jantung berkontraksi lebih cepat dan kuat yang akhirnya akan meningkatkan denyut nadi. Denyut nadi saat berolahraga atau saat melakukan aktivitas fisik hingga mencapai kelelahan disebut dengan denyut nadi maksimal atau HR max. HR max merupakan batas kemampuan seseorang saat melakukan aktivitas fisik, di mana bila seseorang melakukan suatu aktivitas yang dapat memacu denyut jantung dan apabila setelah diukur angka denyut nadi telah melebihi HR max, maka sebaliknya kalian harus segera istirahat karena jika diteruskan itu dapat menimbulkan kram jantung. Nah, pengukuran maksimum heart rate yang paling akurat adalah dengan cardiac stress test dan subjek melakukan olahraga sambil dimonitor dengan ECG.
Nah, sekian materi yang ku sampaikan kepada kalian. Semoga kalian bisa memahami ya, dan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya yang sudah menonton dan tidak men-skip video ini. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.